selamat datang kembali di channel ini. Tentunya nih kita akan update kembali mengenai Pi Network ya. Seperti kalian lihat di dashboard nih ya teman, di dashboard maupun di Android kalian nih ada update terbaru dari KYC dari Pi Network ya. Di sini dibilang KYC open to majority of network, submit KYC if eligible. Nah tentunya ini kalau kita sudah eligible, sudah dapat undangan, cepat-cepat ya kita approve atau kita eksekusi ya, biar tidak berlama-lama ya untuk proses KYC nya teman-teman ya. Di sini dikatakan ini salah satu bukti lagi bahwa memang Pi Network sangat serius untuk mempercepat proses KYC masalah ini ya. Di waktu-waktu yang lalu kan sudah ada validator-validator yang dipush ya untuk terus membantu para pionir untuk segera lolos KYC. Dan di sini pun dikatakan lagi bahwa ada updatean terbaru lagi. Coba kita baca teman-teman di sini ya. Ini salah satu gebrakan juga ya, atau mungkin kemajuan lagi nih dari core team ya untuk mempercepat, dalam rangka mempercepat nih ya, dalam rangka mempercepat proses KYC masalah ini teman-teman ya. Coba kita translate di sini teman-teman. Nah di sini jadi kita translate teman-teman. Nah, KYC nah di sini ya translate teman-teman ya. Kita baca dulu sebentar. Ini ada updatean terbaru dari Pi Network teman-teman. Kita bisa lihat beranda aplikasi Pi kalian di HP maupun yang di desktop ya. Kita coba baca sebentar. Nih pembaruan KYC katanya, proses KYC jaringan membuat kemajuan yang baik, memungkinkan lebih dari setengah dari semua perintis untuk mengirimkan aplikasi ke KYC. Meskipun jaringan masih membutuhkan waktu untuk mengirimkan, memproses dan menyelesaikan aplikasi KYC ini. Ini terus berkembang untuk memungkinkan lebih banyak perintis melalui KYC dan memproses aplikasi yang belum diproses yang telah diajukan. Kami memberikan pembaruan yang lebih rinci di bawah ini katanya di sini ya teman-teman ya. Kita baca lagi ke bawah teman-teman. KYC, proses verifikasi identitas, adalah persyaratan penting sebelum pionir dapat memigrasi saldo Pi mereka ke mainnet. Tentunya ini salah satu gerbang yang paling utama yaitu ya KYC teman-teman ya. Setelah lolos KYC nanti kita akan cukup tenang karena kita tinggal menunggu saja untuk saldo Pi kita dimigrasi ke open mainnet, ke saldo atau ke wallet kita yang real ya. Ingatlah bahwa salah satu tujuan utama periode enclosed mainnet saat adalah untuk memungkinkan jutaan perintis lulus KYC dulu nih ya. Sementara berbagai aplikasi sedang dibangun untuk menyediakan ekosistem berbasis utilitas. Nah, jadi enclosed mainnet ini bertujuan untuk memberikan waktu yang leluasa ya untuk para pionir untuk lulus KYC. Nah, di samping itu juga ya untuk memberikan waktu untuk berbagai aplikasi ini terbangun ya di ekosistem dan kita bisa gunakan nanti ya untuk bertransaksi ekonomi ya di dalam ekosistem tersebut ya, dengan berbagai aplikasi yang sedang dibangun ini ya. Sangat menyenangkan bahwa kita semakin dekat dan dekat dengan tujuan ini teman-teman ya. Oke, teman, kita translate lagi nih yang alinea keduanya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, coba kita translate lagi alinea yang kedua teman-teman di sini. Nah di sini ya. Oke. Keterangan lebih lanjut, berkat peningkatan berkelanjutan dalam corong KYC dan kerja hebat dari validator. Nah ini ya, validator berperan sangat penting teman-teman ya untuk mensukseskan KYC masalah ini. Sejauh ini kemajuan KYC telah substansial dengan peningkatan yang stabil dari orientasi KYC pionir katanya ya. Coba kita baca lagi. Secara khusus Pi KYC telah di bootstrap dengan validator di 199 negara yang dibandingkan dengan 70 di awal April. Nah sekarang sudah berlipat ganda teman-teman ya, dari 70 negara sekarang menjadi 199 negara.
data terbaru menunjukkan bahwa ada sekitar 125.000 teman-teman ya, validator manusia aktif harian di seluruh dunia yang memvalidasi aplikasi KYC. Jadi ini secara data terbaru ini ada 125.000 validator ya, yang membantu para pionir untuk memvalidasi aplikasi KYC mereka ya. Validator KYC ini sekarang dapat memverifikasi identitas pionir dengan kecepatan lebih dari 90.000 orang per hari. Meskipun angka ini mungkin berbeda dari hari ke hari ya. Ini mungkin tergantung dari kecepatan para validator di setiap negara teman-teman ya. Angka-angka ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tuntutan KYC dan semakin banyak perintis KYC yang bergabung dengan tenaga kerja validator. Seperti yang kita lihat selama beberapa minggu terakhir, untuk pionir otentik yang khas tanpa kasus tepi seperti banding nama, data yang hilang, atau foto yang tidak jelas yang mencegah algoritma mesin mengotomatisasi untuk validator manusia teman-teman ya. Jadi validator ini berfungsi untuk memvalidasi ya aplikasi KYC para pionir yang tidak lolos ya teman di otomatisasi mesin, algoritma mesin otomatis ya, karena memang mungkin yang si dokumennya tidak jelas, mungkin dalam CHP-nya kurang jelas. Nah, ini validator sangat berfungsi ya untuk memvalidasi aplikasi KYC mereka ya. Nah, waktu untuk memproses KYC mereka di sebagian besar wilayah biasanya kurang dari 1 hari. Untuk beberapa aplikasi dibutuhkan waktu paling singkat 15 menit saja teman-teman ya. Nah, kita coba baca lagi. Skalabilitas solusi KYC terutama setelah berbootstrapping dari tenaga kerja validasi manusia di suatu negara atau wilayah berkinerja seperti yang diharapkan oleh desainnya, dengan kecepatan dan cakupan dunia yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Kecepatan spektakuler dan cakupan luas, kekuatan pemrosesan KYC dan penskalaan cepat untuk memenuhi tuntutan KYC adalah demonstrasi kekuatan kerumunan tersentralisasi dari komunitas SPY global. Sementara jaringan telah membuat kemajuan yang baik, kami memahami bahwa banyak perintis yang menunggu giliran atau aplikasi mereka untuk diproses dengan penuh semangat. Di bawah ini adalah langkah-langkah berkelanjutan yang akan membantu lebih banyak perintis lulus KYC segera teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kalian bisa bacalah lebih detailnya ya di sini teman-teman, kalian bisa translate sendiri. Jadi tapi intinya dapat kita simpulkan bahwa ya aplikasi KYC di Pi Network ini sedang dibangun, dan tentunya core team dapat kita lihat nih dengan adanya update terbaru dari aplikasi Pi Network ini. Nah, si core team memang sangat jelas-jelas ya ingin segera menyelesaikan teman proses KYC masalah ini. Jadi kita dengan skeptis dulu bahwa Pi Network sengaja melambat-lambatkan atau mungkin memperhambat ya seseorang pionir untuk lolos KYC. Buktinya core team menurut saya sangat antusias sekali dan sangat progresnya sangat kelihatan teman-teman ya. Mereka ingin segera segera meloloskan semua pionirnya untuk lolos KYC, sehingga next stepnya yaitu open mainnet akan segera dirilis. Tentunya si core team pun tidak ingin gegabah mungkin ya, karena kan si proses KYC ini gerbang menuju bahwa saldo kita itu bisa dimigrasi ke open mainnet dan tentunya ke wallet real kita. Jadi memang gerbangnya menurut saya di proses KYC teman-teman ya. Kalau kita KYC sudah lolos nih, dan mungkin si core team menilai bahwa KYC-nya sudah cukup nih ya, mungkin saja ya, tidak ada yang tidak mungkin ya, open mainnet akan segera di launching. Dan mungkin saya berharap memang semuanya sudah lolos KYC pionir ya, tapi ya kita lihat saja dulu ya, apakah open mainnet-nya itu akan segera di launching walaupun memang belum lolos KYC semua mungkin, atau mungkin sebaliknya menunggu lolos KYC dulu semua pionir sehingga jadwal untuk open mainnet-nya akan diundur lagi ya. Kita lihat beberapa hari ke depan teman-teman. Tapi intinya kita lihat ya, dengan adanya update terbaru ini bahwa keseriusan core team untuk segera menyelesaikan trouble ya, bukan trouble, mungkin hambatan ya di KYC masalah ini. Mereka sungguh serius ingin segera menyelesaikan dan menemukan masalah yang tepat, cepat, dan tentunya aman dan akurat ya untuk menyelesaikan proses KYC masalah ini. Oke teman, itu sedikit
updatean terbaru ini sedikit menambah semangat kita lagi ya, bahwa memang proses KYC ini betul-betul serius ditangani oleh core team. Buktinya dengan ada validator yang berjumlah 125.000 orang saat ini untuk membantu kita dalam memvalidasi proses KYC kita, dan tentu dengan sedang dibangunnya aplikasi KYC di dalam aplikasi Pi Network sendiri nantinya ya teman-teman ya. Oke, itu aja informasi saat ini. Mudah-mudahan kalian masih semangat terus ya dalam klik petir dan berkontribusi di Pi Network. Jangan lupa juga untuk kalian yang baru mengenal channel ini untuk dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Salam petir, salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.